Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li masyayikhina wa masyayikhihim wa li jami'il muslimin bijahi sayyidil mursalin. Amin amin ya rabbal alamin. Mas'alatun idza qila laka kaifa tu'minu billahi. Adapun ini yaitu suatu masalah. Idza qila laka kaifa tu'minu billahi. Apabila ditanyakan kepada engkau bagaimana engkau beriman kepada Allah, fal jawabu annallaha ta'ala ahadun. Maka jawabnya adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang amat esa. Ahadun, zat yang amat esa, zat yang maha esa. Hayyun, yang maha hidup. Alimun, yang maha mengetahui. Qadirun, yang maha berkuasa. Muridun, yang maha berkehendak. Sami'un, yang maha mendengar. Basirun, yang maha melihat. Mutakallimun, yang maha berkata-kata, yang maha berbicara. Baqin, yang maha kekal. Khallaqun, yang maha menjadikan. Khallaqun, yang maha menjadikan atau yang maha mencipta. Razzaqun, yang maha memberi rezeki. Rabbun, yang maha memiliki. Bisa juga diterjemah Rabbun ini adalah zat yang sebenar-benarnya disembah. Wa malikun, yang maha memiliki atau yang maha merajai. Bila syarikin, kemahaannya itu, kemahaan zat Allah subhanahu wa ta'ala itu tanpa adanya sekutu. Wala diddin, juga tanpa adanya timbal balik. Atau bisa juga diartikan wala diddin, tanpa adanya lawannya. Wala niddin, dan juga tanpa adanya kemiripan. Kemahaan yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki, tak ada makhluk pun yang menyekutuinya, yang menandinginya. Juga tak ada dari makhluk pun yang menyetarainya. Itulah kemahaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila ada orang bertanya bagaimana cara kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita jawab, kita beriman kepada Allah dengan kita
mempercayai dan meyakini dengan seteguh-teguhnya di dalam lubuk hati yang paling dalam bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang luhur, sifat-sifat yang tak tertandingi oleh sifat manapun jua. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengimani, kita mempercayai dan meyakini dengan seteguh-teguhnya di dalam lubuk hati Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki seluruh sifat yang mulia, yang luhur. Dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki itu tak terhitung dengan jumlah, tak dihinggakan seberapa. Begitulah sifat Allah yang luhur yang dimiliki olehnya. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang Maha Esa. Kemahaannya tak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Begitu luas nan jauh, tak terjangkau di luar ranah akal pikiran manusia. Sepandai-pandai manusia, secerdas-cerdasnya manusia, maka akalnya tak mampu seberapa besar luas kemahaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sifat yang di luar duga. Meski begitu, kita selaku hamba, maka wajib sangat dituntut, bahkan akan kufur bila tidak mengimani semua sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki. Pertama adalah zat yang Maha Esa. Dan dengan keesaannya ini, tak satu pun dari makhluk meniru, tak satu pun dari makhluk bersekutu, dan tak satu pun dari makhluknya yang mampu menyetarai, menandingi akan kemahaan dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dari segi zatnya Allah, tak ada satupun dari makhluk yang mampu menyetarai, menandingi, menyekutui ataupun menyamai apalah itu. Tak ada satupun dari makhluk. Dari zat Allah, juga dari sifat Allah, begitu juga dari segala ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemahaesaan Allah meliputi zatnya yang Maha Esa, meliputi segala sifatnya yang Maha Esa, juga meliputi segala bentuk ciptaannya yang Maha Esa. Dan arti keesaan di dalam ketiga hal tadi, zat, sifat, dan segala bentuk ciptaan, diartikan tidak ada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menyamainya, menyamai kehebatan dan kemahaan Allah dalam bentuk zat, sifat, maupun segala bentuk ciptaan. Tak ada yang mampu menyetarai, menandingi, dan menyekutui. Itulah sifat daripada kemahaesaan. Dan kaitannya dalam hal ini adalah ilmu tauhid. Kata tauhid itu adalah akar
dari kata satu, wahdah. Kemudian menjadilah tauhid yang artinya satu, tunggal atau esa. Kenapa ilmu tauhid diambil dari akar kata wahdah yang diartikan satu, yang diartikan tunggal ataupun esa? Karena sifat kemahaesaan ini menjadi sentral, menjadi pokok dari segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi senjata utama, ya, senjata utama menepis, membantah, menolak segala paham akidah dari penganut selain mazhab Ahlus Sunnah. Ini senjata yang sangat ampuh, pembelaan, ya, penepis. Itulah sifat kemahaesaan, wahdaniyah. Maka dari situ diambillah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat Allah. Di antaranya kita kenal sifat kemahaesaan tadi, dinamailah ilmu tersebut dengan ilmu tauhid. Artinya ilmu mengenal bahwa segala sesuatunya itu tak ada nilai dibanding dengan kemahaesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tauhid sangat mendasar, sangat-sangatlah mendasar. Ilmu tauhid ini untuk dipelajari terhadap semua orang yang muslim, laki ataupun perempuan. Sangat-sangat mendasar. Setelahnya dia mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki segala sifat-sifat yang luhur, sifat-sifat yang mulia, barulah kemudian orang tersebut meranjak mencari pengetahuan-pengetahuan yang lain. Jadi yang mendasari orang tersebut sebelum mempelajari pengetahuan yang lain adalah mempelajari ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu sifat Allah yang Maha Esa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya Maha hidup, dan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanpa perantara adanya ruh atau nyawa. Kehidupan yang tanpa perantara ruh atau nyawa. Juga sifat hidup yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki ini adalah menjadi syarat. Kalau di dalam kajian khusus di dalam kitab-kitab tauhid yang lainnya, sifat hayat artinya sifat hidup, zat yang hidup ini menjadi syarat bagi sifat-sifat ma'ani yang lainnya. Kita tahu bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada yang ijmali, artinya secara global, secara garis besar tak terhitung dengan seberapanya. Ada juga ya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang dikenal dengan tafsili, terperinci, dalam arti terhingga dengan jumlah. Baik sifat Allah yang ijmali ataupun yang tafsili, ini sama kedudukannya, wajib bagi kita untuk meyakini akan sifat-sifat tersebut. Secara ijmali kita harus meyakini
dengan seteguh di dalam lubuk hati bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang tak terhingga. Ini keyakinan ya kepada sifat Allah yang bentuknya secara global atau garis besar, ijmali. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala disucikan, dihindarkan dan dijauhkan dari segala sifat yang mencacati, sifat yang mengurangi keluhurannya. Sifat-sifat apapun yang mengurangi, mencacati keluhuran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah dihindarkan daripadanya. Allah disucikan dan dijauhkan daripadanya. Dengan tak terhingga seberapa banyak sifat-sifat yang mencacati dan yang mengurangi akan keluhuran itu, tak terhingga. Begitu juga dengan sifat kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki. Kita mesti tanamkan, kita yakini Allah memiliki itu. Artinya memiliki sifat yang secara global ataupun garis besar. Adapun sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tafsili, ini artinya sifat yang dirinci. Ulama tauhid mereka begitu berjasa sangat besar terhadap kaum muslimin, khususnya mereka yang berakidah ahlus sunnah. Para ulama-ulama dahulu, bisa kita katakan al-aslafus salihun, para ulama-ulama dahulu yang soleh-soleh, yang memiliki jangkauan ilmu yang sangat luas, mereka merumuskan dan berinisiatif untuk bagaimana cara umat muslim di kemudiannya mudah untuk beriman dengan segala sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena betapa sulit dan berat bagi kaum muslimin sesudah kehidupan mereka, ya seperti di zaman sekarang, untuk menakar. Karena kalau hanya sifat ijmali yang wajib dan yang dituntut kita untuk kita imani, itu akan kesulitan. Kita akan kesulitan selaku orang-orang yang keilmuannya bahkan pengamalannya masih jauh dibanding keilmuan dan pengalaman para aslafun as-salihun, para ulama-ulama yang soleh-soleh zaman dahulu. Dan mereka sudah membaca keadaan kaum muslimin di zaman kemudiannya. Sesudah sepeninggal mereka, akhirnya para ulama aslafun as-salihun berinisiatif untuk bagaimana cara memudahkan umat muslim, khususnya yang tadi saya bilang akidah ahlus sunnah. Mereka mengetahui secara rincinya, dan dengan kerincian yang diketahui mereka dari situ akan mengenal lebih jauh keluhuran zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bibit ditebarnya bibit, dengan bibit yang ditebarkannya ini mereka akan mengetahui ya sedikit demi sedikit, kemudian terus bertambah dan bertambah. Jadi kalau tanpa ada bibit tidak membekasi, meskipun tetap mereka harus beriman kepada sifat-sifat Allah yang secara global. Ya, meskipun andai kata para ulama aslafun as-salihun itu tidak ada inisiatif untuk merumuskan ya sifat yang 20 itu, andai kata tetap selaku umat muslim wajib untuk mengimani akan segala sifat yang tak terhingga, tetap, tapi tak membekasi. Kenapa?
Ya karena keterbatasan daripada ilmu, amal, dan yang lain-lainnya. Oleh karena demikian, nah para ulama yang tadi saya bilang berjasa amat besar, sehingga mereka berinisiatif untuk merumuskan. Dan rumusannya ini kita kenal dengan sifat 20. Sifat 20 yang wajib bagi Allah. Begitu juga yang 20 sifat mustahil dan sifat jaiz. Inilah ya 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah Ta'ala, dan sifat jaiznya yang satu. Inilah yang disebut sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara tafsili atau rinci. Pun kita juga diwajibkan mengimani, meyakini keseluruhan sifat-sifat baik yang ijmali maupun yang tafsili, dan urainya sangat panjang. Dan di antara sifat-sifat tafsili ini ada sifat hayat, hidup. Dan zat yang memiliki sifat hayat disebutnya hayyun, zat yang maha hidup. Seperti yang tadi disampaikan adalah zat yang maha hidup ini dan kehidupannya ini menjadi syarat bagi sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain. Yang ada 20. Dari ke-20 sifat-sifat ini ulama membagi ada yang disebut dengan sifat nafsiyah. Kemudian ada sifat salabiyah. Kemudian ada sifat ma'ani. Kemudian sifat ma'nawiyah. Nah, sifat hayat ya, itu adalah bagian dari sifat ma'ani. Dan yang memiliki sifat hayat, hayyun, adalah zat yang hidup. Ini yang menjadi syarat bagi sifat-sifat ma'ani yang lain, yaitu kudroh, irodah, ilmu, sama, basor, dan kalam. Itu sekilas apa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dalam pertemuan-pertemuan yang berikut, insya Allah saya akan kembali sampaikan. Tentu saya akan buka lagi dan mempelajari dan bertanya lagi untuk lebih jauh, supaya saya pun secara pribadi agar lebih ya, bukan lebih luas, bukan lebih panjang lebar, meskipun simple ataupun sudah berbentuk rangkuman, saya pribadi kepinginnya akan ada tumbuh di dalam hati, atau akan ada tumbuh di dalam amal sifat-sifat terpuji. Artinya ada imbas. Bukan yang dimaksud begitu luas, luges, uraiannya panjang, lama, tapi kepribadiannya masih jauh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan yang saya maksud. Saya nggak bermaksud untuk mampu menjabarkan panjang luas, lebar, detil, tapi amaliyah pribadi saya sendiri masih jauh dinilai terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya yang terpenting, meskipun yang disampaikan sedikit, padat, berbentuk rangkuman, tetapi kesemuanya itu sudah membentuk dari kepribadian saya, pengamalan saya, pembawaan saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terpenting. Itulah zat kemaha hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, dan pengetahuannya Allah meliput akan perkara yang wajib. Allah tahu akan perkara yang wajib, juga meliput akan perkara mustahil dan perkara yang jaiz. Apapun ya sifatnya,
wajib, mustahil, ataupun jaiz. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semuanya. Allah mengetahui zatnya, karena zatnya Allah wajib wujudnya. Juga mengetahui segala sifat seluruhnya, karena sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala wajib adanya. Dan pun Allah subhanahu wa ta'ala juga tahu ya sifat yang mustahil atas dirinya. Jadi kewajiban, kemustahilan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Begitupun sifat-sifat yang jaiz. Terlebih ya sifat-sifat yang jaiz ini yang udah umum kita paham. Allah mengetahui segala makhluknya, segala ciptaannya. Allah Ta'ala mengetahui diam dan bergeraknya makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bentuk besar dan kecilnya makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui panjang dan pendeknya makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui seberapa lama masa ada dan tidak adanya makhluk. Itu sifat jaiz semua. Itu yang umum kita paham. Artinya pengetahuan Allah Ta'ala itu hanya tidak sebatas di perkara-perkara jaiz yang tadi disebutkan, tetapi juga terkait kepada perkara yang wajib. Jadi Allah Ta'ala mengetahui zatnya. Kalau bahasa kita tahu diri gitu. Tahu diri. Jadi Allah Ta'ala mengetahui dirinya. Allah Ta'ala juga mengetahui segala sifatnya. Dan Allah Ta'ala juga mengetahui segala sekutu-sekutu yang menyekutui. Allah Maha tahu. Dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sebagaimana kehidupannya tanpa ruh, maka ilmunya, pengetahuannya tanpa adanya proses belajar, tanpa adanya proses menghafal, tanpa adanya proses menulis, tanpa adanya proses guru yang membimbing, yang menuntun dan yang mengajarinya. Itulah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengetahuan Allah sudah ada sejak adanya zat Allah, bukan tercipta. Nanti kalau saya bilang zatnya yang tercipta, seakan ada yang mencipta. Itulah pengetahuan Allah, sudah ikut serta dengan keberadaan zatnya. Tidak dengan manusia. Ini yang perlu kita pahami. Manusia pengetahuannya didapat sesudah proses demi proses, pengalaman demi pengalaman yang dijalani, getir, pahit, manisnya yang terlewati. Dari situlah semua proses keilmuan manusia akan tumbuh sedikit demi sedikit. Bahkan sedikit dulu baru banyak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tak ada proses-proses apapun, dan keilmuannya langsung meliput segala semua. Ya, seperti kita sering itu kita baca di ayat kursi. Ya, banyak itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Nah itu dia. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Dan manusia ada proses. Jadi pengetahuan yang ada pada manusia itu tak ikut serta saat adanya manusia tersebut. Dilahirkan manusia nggak mengetahui apa-apa, belum mengerti ilmu apapun.
dan bahkan harus diajarkan sedikit dan sedikit baru akan tumbuh dari situ. Itulah kelemahan, itulah ya sifat manusia. Sehingga ulama katakan man arafa nafsah arafa rabbah. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa saja orang yang sadar akan sifat dirinya pun akan sadar akan kemahaan sifat Tuhannya. Dia sadar bahwa pengetahuannya selama ini yang didapat itu tidak banyak. Dia sadar pengetahuannya selama ini yang didapat itu belum semua, perlu ada tambahan, perlu adanya pengoreksian, perlu adanya penilaian dan macam-macam. Dia sadar pengetahuannya belum sebanding dengan amaliyahnya. Ya, dia sadar amaliyahnya kadang masih jauh, masih menyalahi pengetahuannya dan seterusnya. Sadar kalau pengetahuannya ini selama ini dia boleh cari, dia boleh usaha, dia boleh menutur sedikit demi sedikit, mencari dari sini ke sana, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari guru yang satu ke guru yang lain. Pun kalau tidak demikian, orang tersebut tak akan ada yang diketahuinya, bahkan menjadi orang yang semartabat dengan binatang yang hanya mengedepankan hawa nafsu tanpa pengetahuan sedikit pun. Dia akan sadari ini. Dia sadari ini, maka dia baru terketuk, tergugah. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan aku, juga Allah yang menciptakan akan pengetahuanku, dan juga Allah ta'ala yang memuliakan kedudukanku. Sehingga kemahaannya begitu sangat jelas di dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia sadar kemahaan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah man arafa nafsah arafa rabbah. Dari situ juga akan tumbuh sifat ketawaduan pada diri seseorang. Akan tumbuh sifat menghinakan, merendahkan, dan kekhusyuan kepada sesama. Karena apalah semuanya ini harus kita banggakan? Apalah gunanya semua ini harus kita sombongkan? Kita nggak ada artinya kalau dibanding dengan kemahaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya yang bisa dilakukan manusia selaku hamba adalah menyampaikan apa yang bisa dia sampaikan selagi itu bermanfaat bagi orang lain. Sebatas itu, dan memohon kembali kepada Allah semoga apa yang disampaikannya itu diberikan kemanfaatan luas dan diberikan keistiqomahan. Khairun nas anfa'uhum linnas adalah mereka yang sebaik-baik manusia yang mau memberikan kemanfaatan merata terhadap sesama secara luas. Di samping kita berdoa dan memunajatkan diri kepada Allah, terkabulnya semua harapan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una ya arhamar rahimin birahmatika wa ya akramal akramin. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui. Qadirun adalah zat yang maha kuasa. Ya, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ini juga tak ada perantara apapun.
tidak dengan perantara asupan, tidak dengan perantara gizi, tidak membutuhkan ya darah umpama, kan darah ini kan membantu juga bertumbuhnya energi di dalam tubuh, tidak juga membutuhkan semuanya. Dan sifat kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya menuju kepada perkara yang jaiz. Ini yang terpenting. Nanti juga sama sifat muridan ya, yang maha berkehendak. Jadi qadirun muridun, sifat Allah Ta'ala yang maha kuasa, yang maha berkehendak. Ini ya tujuannya, ya hubungannya kepada sifat-sifat yang jaiz, sifat-sifat yang mungkin, tidak kepada sifat yang wajib, tak ya terhubung juga kepada sifat yang mustahil, sehingga tidak ada bahasa atau pertanyaan, kuasakah Allah menciptakan istrinya? Kuasakah Allah, adakah kehendak Allah untuk memiliki istri? Ya, begitu juga misalnya anak. Pokoknya sifat-sifat yang mustahil dan yang lain. Jadi kekuasaan, kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala tak dihubungkan kepada sifat mustahil. Jadi gak ada pertanyaan demikian, gak ada. Juga kewajiban-kewajiban, gak ada. Jadi gak ada kewajiban ya yang dihubungkan kepada sifat kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanyalah sifat-sifat yang jaiz yang dihubungkan kepada sifat kudrah, kekuasaan Allah, dan sifat iradah, sifat berkehendak Allah. Hanya sifat-sifat yang jaiz. Artinya sifat-sifat yang kemungkinan ada dan tiada dalam keadaan rata. Jadi kemungkinannya ada berarti tidak kemungkinan tidaknya. Kalau memang ternyata tidak, berarti kemungkinan adanya juga tidak. Paham gak tuh? Ya, itulah pengertiannya. Ma yumkinu wujuduhu wa adamu. Ma yumkin wujuduhu wa adamu. Yang keberadaan dan ketidakberadaannya itu bisa terjadi. Jadi nggak wajib ada. Nggak mustahil ada. Nggak wajib tidak ada, atau nggak mustahil tidak ada. Jadi mau keberadaan sesuatu ini itu bisa diadakan juga bisa tidak. Mana? Alam semesta. Ya, alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan alam semesta dan juga mampu meniadakan alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak menciptakan alam semesta, juga berkehendak meniadakan alam semesta. Jadi alam semesta ini perkara jaiz, dan perkara jaiz tadi seperti yang saya sampaikan di depan dihubungkan kepada sifat qadiran, sifat kudrah, muridun atau muridan sifat iradah. Kemudian Sami'un, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar. Basirun, juga Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat melihat. Mendengar dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala itulah dengan sifat-sifat yang qadim, sifat-sifat yang terdahulu, tidak dimulai dengan permulaannya dan juga tidak diakhiri dengan kesudahan.
Itulah maha mendengar dan maha melihatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mutakallimun, Allah subhanahu wa ta'ala bersifat mutakallim, artinya berkata-kata dengan perkataan yang qadim. Ya, sama pengertiannya, tidak diawali dengan permulaan, juga tidak diakhiri dengan kesudahan. Itulah mutakallim, sifat berkata-katanya Allah. Dan sifat berkata-katanya ini adalah sifat yang kekal, yang tak diketemukan kesudahannya. Ya, begitu juga sifat-sifat yang lain. Jadi semua sifat-sifat yang disebutkan tadi di depan itu adalah sifat-sifat yang tidak diawali dengan permulaan. Jadi kapan mulainya tidak ada pertanyaan begitu. Juga kapan kesudahannya juga tidak. Itu qadim maknanya. Juga sifat-sifat yang disebutkan tadi semuanya kekal, ya, semuanya bersifat abadi, bahkan sampai hari kiamat, sesudah hari kiamat, memasuki alam, sesudah alam dunia, kemahaan ya dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu terus ada di dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang difirmankan olehnya itu, ya, jadi tidak ada yang binasa, tidak ada yang binasa dari kemahaan Allah subhanahu wa ta'ala, juga ya dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu yang saya maksud. Dan sifat berkata-katanya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak didasari dengan kata-kata, tidak disusun dengan kalimat, dengan kata kalimat, tidak. Juga tidak terdengar suara. Itulah sifat berkata-katanya Allah. Dan sifat berkata-katanya Allah meliput atau terhubung kepada semua sifat baik yang wajib ataupun yang mustahil ataupun yang jaiz. Berarti sama tuh, seperti sifat alim, ya, zat yang maha mengetahui. Itu kan tadi di depan saya sampaikan meliputi semua sifat yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Nah, sifat mutakallim juga sama. Di sini dicontohkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku yaitulah zat Allah. Ini kan kaitannya dengan firman, dengan kata-kata. Dan isinya itu, ya, perkataannya itu adalah tentang zatnya. Zatnya kita tahu wajib. Nah, itu pertama, kewajiban. Jadi kata-katanya meliputi kewajiban. Allah berfirman kayak tadi itu, innani anallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanyalah aku. Fa'budni, maka sembahlah akan aku. Juga yang, ya, sifat mutakalim yang berkata-kata ini terhubung kepada sifat mustahil, seperti firman Allah Ta'ala, innallaha thalithu salasah. Ini mustahil. Allah adalah yang ketiga dari yang tiga. Allah Tuhan yang ketiga. Itu mustahil dan Allah firmankan di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan, ya, sifat yang jaiz, sifat
berkata-kata ini terhubung dengan sifat yang jaiz. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan akan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Nah, ini kan sifatnya jaiz. Penciptaan makhluk itu jaiz dan Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'an. Baqin, Allah Subhanahu wa ta'ala juga bersifat kekal, tak disudahi dengan akhiran, kekal, abadi, abadal abidin wa dahrad dahirin. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kekal. Khalaqun, yang maha mencipta atau yang maha menjadikan. Razzaqun, yang maha memberi rezeki, yang menciptakan rezeki. Juga yang menghubungkan rezeki kepada mereka yang berhak menerima rezeki tersebut. Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur semua rezeki hamba-hambanya. Dan disebutkan di dalam syarahnya ini bahwa yang dinamai rezeki itu tidak tertentu dengan sesuatu yang dimakan dan yang diminum. Rezeki makan, rezeki minum tidak hanya tertentu dengan hal demikian. Rezeki, jadi pemahaman rezeki itu sangat umum. Semua pemberian, ya, semua pemberian yang Allah Ta'ala berikan dan makhluk hidup bisa mengambil manfaat darinya. Nah, itu namanya rezeki. Saya ulangi, rezeki itu tidak tertentu pemahamannya hanya dengan sesuatu yang bisa dimakan dan yang diminum. Tidak, tetapi pemahamannya adalah semua yang diberikan, yang makhluk hidup bisa ambil manfaat darinya, bisa mengambil, ya, apa istilah manfaat itu? Ya, itulah pengertiannya. Bisa mengambil manfaat dari rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Kalau saya artikan manfaat itu keuntungan. Bisa mengambil keuntungan atau kebolehan. Apapun bentuk yang Allah Ta'ala berikan, itu namanya rezeki. Misal berupa makanan, ya sudah maklum, makanan yang kita makan. Kita bisa ambil manfaat dari makanan yang diberikan, ya, yang dianugerahi ini ke kita. Minuman, ya, pakaian, ya, semua makanan, pakaian, minuman, ya, kendaraan, ya, pasangan, itu semua adalah bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makhluk hidup, jadi dikatakan makhluk hidup bukan hanya manusia, binatang demikian. Binatang juga demikian, tumbuh-tumbuhan. Jadi apapun yang diserap, ya, yang diambil manfaat, ya, berupa keuntungan buat dirinya, itu namanya rezeki. Meskipun bentuknya haram. Bentuknya haram. Ente makan, iya. Ente minum, iya. Sampai kenyang, iya. Sampai begah, iya. Pakaian ente bagus, iya. Jadi semua yang tadi disebutkan, beri makanan, pakaian, minuman, bahkan kendaraan tadi, ya, pasangan, ini dia peroleh dari yang haram semua. Rezeki bukan namanya tuh. Nah, rezeki. Karena dia bisa ambil manfaat dari semuanya itu. Ya, meskipun jalannya haram, tapi itu tidak diridhoi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan rezeki yang terbesar di antara semua rezeki tadi yaitulah mendapatkannya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan taufik. Kalau guru kami itu menyampaikan taufik itu ya maknanya apa, implementasi apa namanya itu. Jadi udah kelangsungan prosesnya, udah berjalan. Saya mau ngaji nih, teman dia belum berangkat ngaji, itu belum taufik, belum, baru ada kepingin. Tapi kalau dia udah ngaji, udah duduk di majelis ilmu, bahkan dia udah bawa kitabnya, dia bawa pulpen, dia bawa buku tulis untuk mencatat, itu taufik dari Allah untuk dia bisa mengerjakan amal ibadah seperti demikian. Pengen sholat nih rasanya nih, cuman belum berangkat, belum tergerak juga untuk melakukan sholat, baru kepingin doang, belum taufik, belum. Udah sholat, udah dia kerjakan itu sholat, bahkan dia mau berangkat ke masjid, sholat berjamaah lagi, berjamaah, itu taufik buat dia. Apapun bentuk kebaikan yang sudah terlangsung, yang sudah dilangsungkan olehnya, yang sudah diproses olehnya, ya, itu namanya taufik. Dan itu juga merupakan rezeki dari Allah. Bahkan ini rezeki yang terbesar, Makanya jangan lupa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Ta'ala kasih taufik kepada kita. Jadi hidayah tidak cukup. Di samping kita mendapat hidayah, juga kita memohon kepada Allah agar mendapatkan taufik darinya. Allahumma waffiqna lima yurdik. Allahumma waffiqna lima yurdik.